kericuhan di sejumlah lokasi ataupun beberapa titik di Jakarta, saudara. Dan sementara itu, hari ini Presiden Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah menteri kabinet ke Istana Negara pada Minggu siang. Para pimpinan partai politik pun juga ikut hadir dalam pertemuan ini. Beberapa pimpinan parpol diantaranya ada Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh serta Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, saudara. Ini adalah visual yang kami dapatkan dari Istana Negara pasca pertemuan tersebut, di mana selain itu ada juga Ketua DPR Puan Maharani dan juga Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga hadir dalam konferensi pers usai pertemuan. Merespons unjuk rasa, Prabowo pun memastikan aspirasi, koreksi, dan kritik dari semua pihak akan ditampung, baik oleh DPR maupun pemerintah. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Tetapi hal-hal lain yang ingin disampaikan juga dipersilakan disampaikan, mengirim delegasi masing-masing ke DPR RI. Saya juga perintahkan kepada semua KL untuk menerima utusan-utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, menyampaikan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan. Lebih lengkap terkait dengan agenda rapat Kabinet Prabowo, kita tanyakan kepada Alfania Rizky yang ada di sana yang memantau bagaimana rapat kabinet yang terjadi di sana. Ini adalah visual terkini, saudara, yang kami hadirkan langsung dari istana, dan ini adalah visual sesaat setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga sejumlah ketua umum partai politik, saudara. Saya sapa Alfania Rizky. Alfa, mendengar suara saya? Alfa? Yang mendengar suara Anda. Baik, Alfa, di visual saat ini yang terlihat ada Kapolri dan juga Jenderal TNI yang juga ikut hadir di sana, begitu. Ceritakan lebih detail apa yang sedang berlangsung di sana saat ini. Ya, Yasir dan juga saudara, saat ini kita semua awak media dan juga sejumlah menteri kabinet merah putih yang usai mengikuti sidang kabinet paripurna tengah menantikan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan keterangan pers kepada media, kepada publik terkait dengan hasil dari sidang kabinet paripurna hari ini. Apakah ini kemudian membahas secara khusus terkait dengan situasi terkini atau ada kemudian hasil lain yang bisa dipublikasikan kepada publik. Kemudian saat ini kalau di visual terbaru yang Anda lihat di layar kaca, ini memang ada Kapolri Listio Sigit Prabowo, kemudian ada Panglima TNI dan juga pimpinan militer dari 3 matra, dan juga di sebelahnya ada Menteri Pertahanan dan juga Kepala Badan Intelijen Negara. Kalau melihat kegiatan sendiri ini, ya sudah juga saudara, nampaknya Presiden Prabowo Subianto akan memberikan keterangan pers yang berfokus pada situasi keamanan terkini di Indonesia usai aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir, juga eskalasi yang sempat meningkat dan membutuhkan kehadiran negara untuk kemudian bisa memberikan jawaban terhadap tuntutan yang diajukan oleh partisipan unjuk rasa. Kalau tadi siang Presiden Prabowo Subianto sudah berbicara terkait dengan kesepakatan politik dengan partai politik, pimpinan partai politik, kemudian kepala lembaga DPR juga MPR, memberitahukan bahwa jawaban negara terhadap tuntutan unjuk rasa adalah menunda atau menghapuskan tunjangan anggota DPR terkait dengan baik itu tunjangan rumah, kemudian ada moratorium tunjangan perjalanan dinas ke luar negeri, serta menegaskan
langkah hukum yang harus diambil secara transparan oleh polisian dan juga aparat keamanan lainnya terkait dengan kasus yang menimpa korban Alvan. Berarti saat ini bisa dikatakan ini rapat kabinet mendadak begitu ya. Ini kapan selesainya dan apakah nanti sudah bisa dipastikan Presiden Prabowo akan menyampaikan keterangan terkait dengan rapat kabinet yang digelar hari ini? Ya, baru saja dan juga saudara, ini sidang kabinet paripurna ini selesai sekitar 15-20 menit yang lalu karena memang awak media ini yang biasanya bisa mengikuti sidang kabinet paripurna di awal sidang, tetapi kali ini memang awak media dibatasi karena nampaknya Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan pernyataan langsung di kantor Presiden. Ini menjadi kali kedua Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan keterangan pers kepada awak media di kantor Presiden dan menantikan bersama seperti apa hasil sidang kabinet paripurna kali ini. Ya, memang ini darurat atau mendadak karena melihat situasi keamanan di Indonesia yang saat ini nampaknya eskalasinya semakin tinggi, maka pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk kemudian mengontrol atau memberikan kepastian stabilisasi keamanan kepada rakyat Indonesia. Ya. Baik Alvan, nanti kami akan mengupdate lagi informasi terkini dari Anda di Istana untuk memantau bagaimana jalannya rapat kabinet yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bisa dikatakan rapat kabinet mendadak begitu karena baru saja diinformasikan kepada seluruh jajaran Menteri Kabinet untuk hadir pada hari Minggu untuk mengikuti rapat kabinet ini, saudara. Dan kita bahas terkait dengan apa sebenarnya yang bisa dibaca dari rapat mendadak yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yang menggelar rapat kabinet ini. Kita akan berbincang dengan Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan, yang telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas Jayadi. Mas Jayadi, dengar suara saya? Baik, kami coba perbaiki sambungan Zoom kami bersama dengan Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, untuk membahas bagaimana ini makna pertemuan ataupun membaca pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat kabinet di Istana, dan sebelumnya tadi ini adalah visual yang tadi terjadi di Istana. Presiden Prabowo bersama dengan sejumlah perwakilan dari ketua umum partai politik, saudara. Prabowo menyatakan bahwa semua aspirasi harus dihormati, tapi ia menginginkan agar menyampaikan secara damai. Pasalnya, ia melihat ada pihak yang sengaja mendorong unjuk rasa rakyat ini yang disampaikan secara murni, yang menyampaikan pendapat, ke tindakan yang diduga melawan hukum hingga makar dan juga terorisme. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Prabowo menyatakan bahwa semua aspirasi harus dihormati begitu. Tapi ia mengingatkan agar penyampaiannya harus secara damai. Pasalnya, Prabowo melihat ada pihak yang sengaja mendorong unjuk rasa rakyat yang murni menyampaikan pendapat ini ke tindakan yang diduga melawan hukum hingga makar dan juga terorisme, saudara. Ini adalah salah satu poin penting dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait dengan merespons unjuk rasa yang berujung pada kericuhan dan tindakan anarkistis yang terjadi di sejumlah titik tidak hanya di Jakarta namun juga di beberapa wilayah di tanah air, saudara. Kami undang kembali Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI, untuk bergabung di Breaking News Kompas TV.
Mas Jayadi. Baik, nanti kita coba perbaiki sambungan komunikasi dengan Mas Jayadi Hanan. Tapi kalau kita lihat tidak hanya soal ada dugaan makar yang dibaca oleh Prabowo Subianto, namun ada sejumlah hal yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers tadi. Salah satunya adalah meminta DPR agar mencabut tunjangan anggota DPR. Kami masih membahas bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat kabinet di istana. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.